Idenya dia tuh selalu nggak mulai dari layout katanya tuh. Kalau presentasi itu kita nggak pernah mulai dari Dena, nggak pernah mulai dari 3D langsung, tapi interview dulu sama si orangnya buat tahu dulu harus kayak gimana nih masuknya. Nah, waktu kemarin aku mulai coret-coret gitu buat hari ini mau ngomong apa, aku tuh bakal baginya tuh kayak gini loh. Kalau kita ngomongin masalah presentasi itu ada yang namanya presentation tools, ada yang namanya presentation skills. Jadi presentation tools tuh apa yang menunjang kita buat presentasinya. Bisa PowerPoint, bisa panel presentasi, bisa animasi. Kalau secara metodenya kan sekarang kita ada yang online, ada yang offline, bisa via Zoom, bisa ketemu langsung gitu. Nah, di bagian panel presentasi itu bakal erat hubungannya dengan tipe proyek apa yang kita lagi kerjain, kliennya siapa, poin paling gedenya tuh itu. Kalau kita ngomongin tipe proyeknya gitu ya, kan ada hospitality, ada komersial, ada private residential, ada proyek pemerintahan, terus ada sayembara. Anggaplah kita ngomonginnya dari 5 besar ini dulu gitu ya. Ini depend sekali kita ngadepinnya yang mana. Nah, kemarin tuh aku ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi sama salah satu klienku yang banyak ngerjain retail, karena terus terang proyeknya di NV pun yang desain kebanyakan retail. Jadi waktu ngerjain presentation board tuh kita banyak terinspirasi dari yang Kingsman ini loh. Idenya dia tuh selalu nggak mulai dari layout katanya tuh. Kalau presentasi itu kita nggak pernah mulai dari Dena, nggak pernah mulai dari 3D langsung, tapi interview dulu sama si orangnya buat tahu dulu harus kayak gimana nih masuknya. Nah, cara ngebaginya tuh sebenarnya gampang. Waktu kita ketemu klien tuh ada 3 poin yang harus kita ngerti itu. Pertama tuh apa yang penting buat kliennya, terus apa yang kita harus tahu dari kliennya, dan yang ketiga tuh sebenarnya tuh added value-nya. Jadi apa yang bikin kita lebih bagus dan boleh harusnya dipilih dibandingkan sama desainer lain. Itu unique selling point-nya gitu. Jadi 3 itu. Apa yang klien pengen, apa yang kita harus tahu, sama unique selling point-nya. Nah, anggaplah misalkan kita berhadapan sama retail ya. Kalau orang mau bikin toko atau orang mau bikin mall, apa sih yang pentingnya sih? Yang pertama pasti kalau di pikiran mereka tuh ngomongin soal ROI-nya gimana, budgetnya gimana, muatnya kapasitasnya berapa tenant, atau tokonya seluas apa gitu. Nah, statistik-statistik itu tuh yang udah harus ada di kepala kita untuk building chemistry sama mereka. Karena balik lagi yang tadi, people bukan by logic kan, people buy-nya by emotion, justify by logic kan. Nah, dari situ tuh asalkan udah ada keterikatan emosi bahwa oh ini orang ngerti apa yang aku lagi pikirin di otak gitu. Kalau itunya udah klik, ke belakangnya tuh jadi lebih gampang. Nah, dia ambil sampel, kemarin aku sempat udah cerita juga di IG story ya. Anggaplah misalkan kamu disuruh ngedesain toko baju gitu. Poinnya tuh apa sih? Poinnya tuh bukan bikin waktu customer coba bajumu atau toko make up gitu, waktu udah cobain sampelnya jadi kelihatan bagus, bukan masalah jadi kelihatan bagusnya, tapi nunjukin seberapa jauh perbedaannya waktu kamu sebelum pakai baju yang ada di toko itu sama sesudahnya. Jadi kadang-kadang trik chipnya tuh yang itu lighting biasanya tuh. Bikin lightingnya jadi jelek di tempat itunya, di tempat displaynya, tapi di kamar gantinya lightingnya harus bagus. Terus ukuran cermin, kalau ukuran cerminnya gede, orang tuh cenderung terdistract kan, dia lihat muka pas lagi ngaca ya. Dia lihat mukanya, dia lihat sekarang lagi pakai baju apa, celananya kayak apa. Terus begitu dia mulai tes, ini dicoba Bu bedaknya, dicoba Bu eyeshadow-nya.
cerminnya tuh lebih kecil dan lightingnya lebih bagus. Jadi dia cuma fokus ke arah mukanya. Di situ jadinya tuh nambah edit value bahwa oh sudah cobain jadi jauh lebih cantik ya gitu. Trik-trik kayak gitu yang akhirnya tuh bikin si kliennya tuh engage. Dianya wah orang ini idenya kok lain dari arsitek-arsitek yang lain yang cuma ngomongin soal layout, pemakaian bahan dan kawan-kawannya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.